Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sejarah membuktikan bahwa musik memiliki pengaruh pada manusia. Kepada calon-calon perawat profesional Indonesia yang beragama Nasrani mungkin mengetahui cerita Raja Daud serta Raja Saul. Raja Daud diundang pada saat dia masih belum menjadi raja untuk bermain kecapi, memberikan penghiburan, dan memberikan rasa nyaman kepada Raja Saul. Dan dari hari ke hari, apabila Raja Saul sudah tidak bisa tidur, mengalami depresi, Raja Daud dengan kecapinya yang dimainkannya, dengan nyanyian dan pujian, dapat memberikan kenyamanan bagi Raja Saul, bahkan tertidur. Apakah musik dapat diterapkan di dalam mengurangi nyeri? Pada tahun 2015 yang lalu, bersama seorang peneliti dari Bandung, kami bersama-sama membuat sebuah uji coba. Dibagi dalam dua kelompok anak-anak yang berusia 1-3 tahun. Satu adalah intervention group dan satu adalah control group. Dan pada grup intervensi diputarkan lagu Suling Kecapi Sunda sebelum mereka memperoleh tindakan atau menjalani tindakan plebotomi. Sementara di kelompok yang lain tidak diputarkan Suling Kecapi Sunda. Dan hasilnya cukup meyakinkan, di mana nyeri mereka berbeda secara signifikan dengan nilai P di bawah 0,05. Dan secara rata, nyeri dari anak-anak yang menjalani plebotomi yang diukur dengan FLACC atau FLAC secara rata hanya 2,2. Artinya nyeri ringan. Sementara pada kelompok kontrol, nyeri ratanya adalah 6,1 atau nyeri sedang. Dalam setiap saat, pada saat kita menjalankan asuhan keperawatan, kita dihadapkan kepada kebiasaan atau tindakan yang sudah melewati proses ilmiah, kajian-kajian ilmiah. Apabila saya mengingat saat saya sedang menjalani pendidikan keperawatan pada awal tahun 90, di setiap rumah sakit sebagai mahasiswa, kami datang ke Central Supply untuk meminta es. Dan tindakan ini kami berikan kepada pasien-pasien yang sedang mengalami fever atau demam. Dan terima kasih kepada perawat-perawat profesional senior yang sudah menjalankan peran penelitiannya. Hingga saat ini, kita tidak menggunakannya lagi. Apa yang kita terapkan saat ini merupakan hasil kajian ilmiah. Itulah esensi dari evidence-based practice atau evidence-based nursing. Sebagai pendahuluan tadi, saya menyanyikan sepotong akhir dari lagu yang dinyanyikan oleh Bob Dylan. Lagu tersebut saya senang dan dipopulerkan oleh banyak artis zaman sekarang. Rekan-rekan sekalian, pada video pertama dipaparkan bagaimana esensi dari penelitian di dalam profesi keperawatan. Ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan sebelum membimbing sebagai dosen, sebelum membimbing penelitian, dan sebagai mahasiswa atau sebagai perawat profesional melihat sebuah masalah di dalam keperawatan, bagaimana kita menyaringnya. Ada 3 faktor yang dipaparkan pada video pertama. Yang terpenting adalah apakah sesuai dengan komitmen profesi keperawatan dalam promosi keperawatan, pencegahan penyakit, dan penyokongan terhadap pola hidup sehat.
Yang kedua, apakah sesuai dengan kebutuhan dari pasien atau klien dan merupakan masalah yang kritikal yang harus dipecahkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Dan yang ketiga, apakah penelitian tersebut atau masalah tersebut akan mengembangkan dasar-dasar ilmu profesi keperawatan. Di dalam video kedua, dipaparkan dari masa ke masa perkembangan dari penelitian. Sejak awal dari abad ke-19, di mana penelitian masih bersifat sangat-sangat sederhana dengan kualifikasi para perawat yang berbeda sekali dengan zaman sekarang. Mereka dihadapkan kepada masalah-masalah dari nyeri, dari kebersihan, kurangnya udara, dan seterusnya. Bahkan sampai pada dengan keterbatasan mereka, Florence Nightingale dapat menghasilkan sebuah teori yang disebut dengan teori lingkungan. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita terbuka untuk selalu menguji setiap asuhan dengan evidence? Evidence sangat penting. Pertanyaannya adalah, apakah evidence hanya semata-mata dapat diperoleh dari penelitian? Jawabannya tentu tidak. Ada beberapa sumber evidence sebagai calon-calon perawat profesional, sebagai perawat-perawat profesional dapat gunakan dalam setiap keputusan ataupun dalam melaksanakan asuhan. Yang pertama adalah hasil masukan yang diberikan oleh pimpinan atau otoritas keperawatan. Di dalam setiap lingkup keperawatan, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, baik itu di pelayanan masyarakat, contohnya di sekolah-sekolah dan di kantor. Apakah kita membuat keputusan dengan intuisi semata? Tentunya melalui konsultasi dengan pimpinan sebagai otoritas keperawatan di institusi tertentu, kita dapat memperoleh bimbingan. Yang kedua adalah subjektif judgment atau kemampuan kita untuk membuat keputusan, dan kemampuan ini harus terus diasah berdasarkan pembelajaran, penelitian, bahkan konsultasi-konsultasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman. Maka itu pengalaman sangat penting. Kita sering dengar bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik. Dan di sisi lain ada kita peroleh dari textbook ataupun dari proses pendidikan. Dan yang keseluruhan itu tersebut, sumber tersebut dapat dibagi dua. Dapat dibagi dua menjadi non-research information, non-research resource dan research resource. Nah, apabila kita menggunakan hal-hal tadi tentu masuk di dalam piramid yang terbawah, yaitu non-research. Tapi hasil-hasil penelitian kualitatif, hasil-hasil penelitian kuantitatif, eksperimental, kemudian multi-center, semuanya merupakan research based source dalam membuat keputusan sebagai evidence based nursing.